Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidul Islam. Masih pada halaman 16. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang al-aslu alladhi yuraddu ilaihi hadzal bab, prinsip yang dijadikan rujukan pada bab ini, atau hukum asal yang dijadikan rujukan pada bab ini. Apa hukum asal? Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, hukum asalnya adalah muslim. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh, ma dhahaba ini ba'dul mubtadi'a fi hadzal zaman min tahrimi dzabaih al-muslimin illa ay yu'lam wa yutayaqqan annahu muslimun. Yaitu ada suatu metode thariqah, prinsip bid'ah. Apa itu? Mengharamkan sembelihan kaum muslimin, kecuali kalau diyakini, diketahui dia adalah betul-betul muslim. Jadi hukum asal dia meragukan sampai dia betul-betul yakin, sehingga mereka tidak makan sembelihan-sembelihan dari orang yang mungkin namanya Muhammad, mungkin namanya Umar, Abu Bakar, ini nama-nama muslim. Tidak mau dia, sampai dia yakin kalau dia adalah muslim yang betul-betul muslim. Jelas? Sehingga mereka yang seperti ini menunjukkan mereka ada syak. Al-asl, hukum asal yang ada pada mereka syak. Asyak yang seperti ini, kata Syekh Sulaiman, yusawi indahum al-ilma bil kufri. Syak yang seperti ini setara dengan makna mengilmui tentang kekufuran. Maknanya ketika seseorang ragu dia ini muslim atau tidak, itu kan semakna kita meyakini dia itu kafir, ya enggak? Antum ragu, ini si A muslim apa enggak ya? Ketika antum ragu muslim apa enggak, berarti antum tidak menetapkan al-ism al-muslim, nama muslim sebagai dia. Berarti yang ada pada dia itu kafir. Wa hadhi bid'atun dhalalatun la taqudu illa ila syarrin. Ini bid'ah yang kesesatan, tidak membawa melainkan kepada keburukan. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mubayyinan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan tentang manhaj ahli sunnati wal jamaah. Laisa li ahadin ayyukaffiru ahadan minal muslimin. Tidak boleh, tidak ada hak bagi seseorang untuk mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alaihil hujjah. Meskipun dia salah, keliru, sampai ditegakkan padanya hujjah. Wa tubayyan lahul mahajjah, dan dijelaskan kepada dia al-mahajjah, dalil-dalil argumentasinya.
Nah, di sini ya ikhwan, makna iqamatul hujjah yang teranggap adalah faham sebagian para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyebutnya dengan istilah ar-risaliyah, faham hujjah tersebut. Jadi tidak cukup antum sekedar bawakan ayat tapi dia tidak faham. Kalau dia bahasa Arab, dalil tersebut antum jelaskan kepada mereka hujjahnya tadi. Wa man sabata islamuhu biyaqinin lam yuzal dzalika anhu bisyak. Orang yang telah sabit keislamannya dengan keyakinan, antum yakin itu orang sudah Islam, maka tidak bisa dihilangkan keislaman tersebut dari dia dengan keraguan. Orang yang sudah Islam biyaqinin tidak bisa antum hilangkan dengan keraguan, karena kaidah al-yaqin la yazul bisyak, tidak bisa hilang dengan keraguan. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatis syubhah. Bahkan Islam yang sabata bil yaqin tidak bisa hilang melainkan setelah iqamatul hujjah dan setelah hilangnya syubhat. Jelas ya ikhwan? Wa qala aidan man sabata imanuhu biyaqinin lam yuzal dzalika anhu bisyak. Orang yang sudah sabit keimanannya dengan keyakinan, maka tidak bisa dihilangkan dari dia dengan keraguan. Orang yang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, antum yakin dia masuk Islam, maka tidak bisa antum hilangkan melainkan dengan keyakinan. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Hadza aslun musta'malun inda ahli ilmi. Ini prinsip yang dipakai di kalangan para ulama. Annahu la tazulu an aslin anta alaihi illa biyaqinin mislihi. Bahwasannya engkau tidak akan lepas dari satu prinsip asal yang engkau berada di atasnya, melainkan dengan keyakinan yang semisalnya. Wa alla yutrakul yaqin bisyak, dan keyakinan tidak bisa ditinggalkan dengan sebab adanya keraguan. Jelas ya ikhwan? Ya. Wa qala aidan rahimahullah. Beliau juga Ibnu Abdul Barr juga mengatakan, min jihatin nazar as-sahih alladzi la madfa'alahu. Ditinjau dari sisi sudut pandang yang benar, yang tidak bisa ditolak lagi. Anna kulla man thabata lahu aqdul Islam fi waqtin bi ijma'in minal muslimin thumma aznaba zanban aw ta'awwala ta'wilan fakhtalafu ba'dahu fi khurujihi minal Islam lam yakun ikhtilafihim ba'da ijma'ihim ma'nan yujibu hujjatan wa la yukhraj minal islamil muttafaq alaihi illa bittifaqin akhar aw sunnatin thabitatin aw ay dalilun sahihun la mu'arid laha. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala mengatakan, anna kullaman sabata lahu aqlul Islam, bahwasannya setiap orang yang sudah sabit keislamannya fi waqtin, pada suatu waktu, dengan adanya ijma' dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya gini, ada orang yang sudah ditetapkan keislaman dia pada waktu itu dengan dasar ijma' kaum muslimin.
semua kaum muslimin mengatakan dia muslim. RT mengatakan dia muslim. Seluruh masyarakat dia mengatakan muslim. Summa aznaba zanban. Kemudian jatuh pada satu dosa. Umum dosanya. Mau dia maksiat, mau dia syirik. Au ta'awwala ta'wilan. Atau dia ada takwil. Takwil itu ya ada landasan gitu loh, simpelnya itu. Ada argumentasi yang dia salah faham. Fakhtalafu ba'dahu fi khurujihi minal Islam. Sehingga orang-orang pun berselisih tentang dia ini keluar Islam atau tidak, keluar Islam atau tidak. Lam yakum liikhtilafihim ba'da ijma'ihim. Namun perselisihan mereka ini tadi, setelah adanya ijma' kesepakatan mereka muslim, ini orang muslim, udah ada kesepakatan. Kemudian dasar ikhtilaf ini tadi bukan dikarenakan adanya makna yang menyebabkan atau menuntut adanya hujjah. Wala yukhraj minal Islam al-muttafaq alaih. Maka tidak bisa dikeluarkan dari Islam yang disepakati tersebut illa bittifaqin akhar, kecuali ittifaq yang adanya ittifaq yang lain atau sunnah yang sabita, maksudnya dalil yang jelas gamblang, la mu'aridulaha, yang tidak ada penentangnya. Faham? Jadi gini, ada orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sepakati dia muslim, kemudian terjatuh pada suatu dosa, mau dia maksiat, mau dia itu syirik, tidak bisa dikeluarkan dari agama Islam sampai antum bisa membantah ijma' yang pertama, atau ada dalil argumentasi yang bisa menguatkan. Adapun kalau cuma sekedar ini yang mengatakan ini dia ini kafir, ada yang mengatakan dia tidak kafir, dan argumentasi tadi bukanlah sesuatu yang yujib hujjatan, bukan sesuatu yang bisa menyebabkan dijadikan sebagai hujjah, itu tidak bisa. Namanya ikhtilaf, sesuatu yang ikhtilaf diperselisihkan, ini muslim atau tidak, ini muslim atau tidak. Bisa jadi masing-masing itu tadi punya sudut pandang yang ikhtilaf ini tadi bukan dianggap sebagai hujjah. Difahami? Tidak bisa untuk katakan ikhtilafun nas itu hujjah bagi perbuatan seseorang, menunjukkan orang tersebut dianggap sebagai bukan muslim. Faham? Itu maksudnya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Itu maksud ucapan beliau, lam yakun liikhtilafihim ba'da ijma'ihim ma'nan yujib hujjatan. Maknanya bukanlah perselisihan orang-orang tentang person tertentu ini sesuatu yang punya makna yang menyebabkan itu dikatakan hujjah. Namanya ikhtilaf itu bukan dijadikan hujjah ya ikhwan. Tapi ikhtilaf itu tadi perlu dicarikan hujjahnya. Mana hujjah yang kuat dari dua ikhtilaf ini tadi? Faham Dr. Fikri maksudnya gitu? Gini loh gambarannya. Si A, kita sepakati muslim. Tiba-tiba masyarakat kampung A mengatakan, ini udah kafir. Kampung B ini mengatakan ini udah masih muslim. Nah, ikhtilafnya mereka ini bukanlah ikhtilaf yang yujib hujjatan, yang menyatakan itu hujjah untuk mengeluarkan kita dari keislamannya. Difahami? Justru ikhtilafnya mereka ini tadi perlu kita carikan hujjah. Jelas? Wa qala aidan mujalliyan tariqah ahlil ilmi. Beliau juga Ibnu Abdul Barr menjelaskan metode para ulama. Fal wajib fin nazar alla yukaffar illa man ittafaqal jami' ala takfirihi. Aw qama ala takfirihi dalilun la madfa'a lahu minal kitabi awis sunnah. Maka yang wajib ketika mencermati permasalahan ini agar tidak dikafirkan seseorang itu, melainkan apabila orang tersebut telah disepakati tentang kekufurannya atau ada dalil yang tegak untuk memvonis dia sebagai kafir yang tidak bisa ditolak lagi berupa dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah.
Qala Ibnu Nujaim Al-Hanafi fi kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, ma yushakku annahu riddatun la yuhkam biha. Sesuatu yang diragukan itu kemurtadan atau bukan, maka tidak bisa dijadikan hukum. Idil Islam ats-tsabit la yazulu bisyak. Karena Islam yang sudah mantap, sudah kokoh, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kalau ada perbuatan antum meragu, ini murtad tidak dia dengan murtad apa enggak? Murtad apa enggak? Hukum asalnya Islam. Jelas? Wa yadullu lidzalika dilalatan zahiratan hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma annahu qala. Argumentasi akan hal tersebut adalah kandungan dalil yang sudah zahir, yaitu hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma tatkala beliau berkata, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah min Juhainah. Dulu Rasulullah SAW pernah mengutus kami ke wilayah Huraqah dari kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qaum fahazamnahum. Kami pun melakukan penyerangan terhadap kaum tersebut dan kami pun memukul mereka, menghantam mereka. Ya. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Aku pun dan salah seorang sahabat dari Ansar mengikuti seseorang dari kalangan Juhainah ini. Hadzal rajul kana syadidal qatli lil muslimin. Ini musyrik ini tadi, orang yang sangat-sangat bantai kaum muslimin. Ma arada ayak sudah musliman liqatlihi illa qasadahu faqatalahu. Ini orang tidaklah dia menginginkan bantai seorang muslim, bunuh seorang muslim, melainkan pasti didapati oleh dia, dibantai sama dia. Falamma in kasara qaumuhu haroba. Tatkala pasukannya sudah tercerai-berai, dia pun kabur. Ana mau tanya dulu, ya, tanya nahu dulu. Ucapan Usamah bin Zaid, walahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Aku mengikuti dan bersama satu orang laki-laki dari kalangan Ansar mengikuti seorang dari kalangan Juhainah ini tadi. Pertanyaannya, kenapa lafadznya walahiktu ana wa rajulun minal ansar? Kenapa tidak langsung saja walahiktu wa rajulun minal ansar? Pandai. Kenapa dia menggunakan isim atau dhamir munfasil? Walahiktu ana. Nah, kasih pertanyaan dulu. Antum sudah selesai mutamimah? Sudah selesai. Walahiktu ana. Lafadz ana kedudukannya sebagai apa kira-kira? Badal. Badal dari apa? Dhamir muttasil. Tu. Mungkin bisa. Badal. Ya, mungkin tidak bisa.
Nah, cuman pertanyaan anak, ya. Kenapa menggunakan ana? Kenapa nggak langsung walahiktu wa rajulun minal ansar? Hah? Diingat baik-baik ini faedah. Karena dalam kaidah bahasa Arab tidak diperbolehkan mengatofkan isim zahir ke isim dhamir. Dalam bab atof tidak diperbolehkan. Kalau seandainya lafadznya walahiktu wa rajulun minal ansor, maka wawunya bukan wawu atof, tapi bisa jadi wawunya wawu ma'iyah. Karena syarat atof tidak diperbolehkan mengatofkan isim zahir ke isim dhamir. Jelas? Makanya dengan lafaz walahiktu ana. Nah, ana itu namanya dhamir apa? Dhamir munfasil. Nah, sedangkan tu itu dhamir muttasil. Nah, isim zahir tidak diperbolehkan diatofkan ke dhamir muttasil, tapi boleh diatofkan ke dhamir munfasil. Jelas? Nggak bisa antum mengatakan tu wawandi, zahabtu wawandi. Nggak bisa. Antum harus mengatakan zahabtu ana, kuntu ana wa fiki. Difahami? Seperti itu. Kalau antum ingin mengatofkan. Jelas ya? Banyak yang seperti ini, banyak. Jalastu ana wa Rasulullah SAW misalkan. Zahabtu ana wa fulan. Jelas? Nah, ini faedah untuk ingat baik-baik ya. Nah, ini Usama bin Zaid bersama temannya 2 orang mengejar seseorang yang jago ini tadi. Qal, kata Usama bin Zaid, falamma ghashina ai bisilah, tatkala kami sudah mepetkan dia dengan pedang, ya. Qal, ghashina itu artinya mengepung, pepetkan, udah terdesak. Qal, la ilaha illallah. Orang tersebut langsung mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari. Lalu seorang ansar tersebut menahan diri, tidak jadi membunuhnya. Wa ta'antuhu bi rumhi hatta qataltuhu. Akhirnya aku pun menusuk dia dengan tombakku, lalu aku pun membunuhnya. Qal, falamma qadimna balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata hal tersebut telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah engkau telah membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka muta'awwidz, ingin berlindung saja. Lihat, Usama bin Zaid bunuh dia karena apa? Takwil. Ya, dia membunuh dengan dasar takwil. Apa takwil? Ada argumentasi alasannya. Apa alasan Usama? Ini dugaan Usama, ini orang cuma sekedar untuk bertameng,
supaya tidak dibunuh, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Lalu diulangi lagi sama Rasul, wahai Usama, apakah engkau telah membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Fama zala yukarriru wahad alayya. Terus menerus diulang-ulang sama Rasul. Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Diulang-ulang terus sama Rasul. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai-sampai kata Usama, aku berangan-angan dua kiranya aku belum masuk Islam pada hari tersebut. Ya. Maksudnya itu, ya sudah, kalau aku belum masuk Islam berarti tidak kena marah sama Rasul. Gitu loh. Tidak terjadi tragedi tersebut, ya enggak? Itu maksudnya. Menunjukkan Rasul mengecam. Ya. Jelas ya? Dan argumentasi ini, ikhwan, hadis ini juga tidak bisa dipakai bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan kufur. Tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena sebagian orang mendalilkan hadis ini, orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bisa dikafirkan. Jawabannya bisa dikafirkan. Justru hadis ini bisa dikafirkan. Ya, dari sisi Usama bin Zaid di situ bertakwil. Beliau membunuh orang tersebut dengan alasan muta'awwidzan. Yang difahami Usama bin Zaid, ya, ini orang kalimat la ilaha illallah tersebut walaupun diucapkan oleh orang tapi bisa saja tidak bermanfaat. Yang mendasari Usama bin Zaid bahwasanya ini kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang tersebut tidak manfaat bagi dia. Difahami? Masih ingat Dr. Fiqih faedah dari Kasyfus Syubhat dulu kan? Ada orang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kadang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi la tanfa'uhu, tidak manfaat bagi dia. Nah, yang difahami oleh Usama bin Zaid bahwasanya orang ini kalaupun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat. Difahami? Wadhiyah? Jelas? Tidak manfaat. Nah, yang dikecam oleh Nabi SAW adalah tindakan Usama bin Zaid. Berarti di sana ada pemahaman yang difahami oleh Usama bin Zaid. Ya, bahwasanya kalimat tersebut terkadang tidak bermanfaat. Dalam hadis yang lain ada lafaz disebutkan di bawah ini, Rasul sampai bilang, apakah engkau belah dadanya? Nah, gitu lah. Berarti kalau engkau sudah yakin, ya tidak masalah. Berarti orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau seandainya memang diyakini dia batal, ya kafir. Cuma permasalahan yang butuh bagi kita untuk menetapkan keyakinan tadi. Wa fi riwayatil muslimin qala ba'atsana Rasulullah SAW fi sariyatin. Rasul mengutus kami pada Sariyah. Sariyah itu gini, Sariyah itu pasukan perang, jumlahnya lebih sedikit, ya. Tapi Rasul tidak ikut di situ, namanya Sariyah. Tapi kalau Rasul ikut namanya Ghazwah. Fasabbahna bil Khuraqat, fasabbahna al Khuraqat min Juhainah. Kami pun menyerang wilayah Khuraqat dari kabilah Juhainah. Fa adraktu rajulan faqala la ilaha illallah fata'antuhu fa waqa'a fi nafsi min dhalik. Fadzakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu qala qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Nah, lihat nih, qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silah. Itu apa namanya? Khaufan minas silah, maf'ul li ajli, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Emang engkau belah dada dia? Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau bisa mengetahui apakah betul-betul hatinya telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Sama seperti di atas. Fa hadzal rajul jaa bi syahadah. Ini orang
bawa dua kalimat syahadat. Fan aqada lahu aqdul Islam, telah terikat bagi dia ikatan Islam. Lakin hunaka qarinatun kubra taj'al syak fi sidqihi qawiyan. Namun di sana ada indikasi besar yang menjadikan ragu tentang kejujuran dalam ucapan kalimat la ilaha illallah tadi. Keraguan yang qawi gitu loh. Qarina yang qawiyan. Usama bin Zaid ada memahami indikasi ini dia nih pura-pura gitu loh. Karena takut dibunuh saja. Kenapa? Karena kan dia kepepet. Itu namanya qarina kan. Falamma udrika wara'a as-silah fawqa ra'sihi qala la ilaha illallah. Afwan. Di atasnya. Li'annahu kana qablaha biqalilin yuqatilul muslimin. Karena dia sebelum tewas ini membantai kaum muslimin. Wa yajtahidu fi qatlihim, dan sungguh-sungguh dia serius membunuh kaum muslimin. Walamma inhazama ashabuhu farra aidan. Tatkala pasukan dia kocar-kacir, terpukul mundur, dia pun kabur. Falamma udrika wara'a as-silah fawqa ra'sihi. Tatkala dikejar dan dia telah melihat senjata ada di atas kepalanya, dia mengatakan la ilaha illallah. Wa ma'adzalika lam ya'ti binaqidin ba'daha. Namun bersama dengan hal tersebut, tatkala dia tidak mendatangkan adanya pembatal keislaman, laman Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatalahu. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Usama bin Zaid yang mengucapkannya tadi, yang membunuhnya. Karena tidak ada pembatal gitu loh. Difahami? Tidak ada pembatal. Fadalla hadzal hadis, maka hadis ini menunjukkan dalalatun bayyinatun. Fahadzal hadis dalalatan bayyinatan. Maka hadis ini, mungkin yang lebih tepat, dalalatun bayyinatun, adalah dalil yang jelas di kulli man yaqil, bagi setiap orang yang berakal, ala anna man thabata lahu aqdul Islam, bahwasanya orang yang telah sabit keislamannya, lam yajuz takfiruhu bisyubhat, tidak boleh dikafirkan dengan adanya syubhat. Wala bisyukuk, tidak boleh dengan dasar keraguan. Wa annal asla fi man ata bisyahadatain annahu yathbutu lahu aqdul Islam hatta yutayaqqana an-naqid. Hukum asal bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap baginya ikatan keislaman sampai diyakini adanya pembatal keislaman. Fa idza tayaqqanna an-naqidhu kana li hadza sya'nun akhar. Namun kalau sudah kita yakini ini orang memiliki pembatal keislaman, maka dia memiliki kedudukan yang lain lagi. Wa hadza aslun nafi', ini adalah prinsip asal yang sangat bermanfaat, yutahhir qalbal muslim min jarimatil i'tida' fit takfir, bisa membersihkan hati seorang muslim dari kejahatan pelanggaran dalam bab takfir. Fa haitsu ma wujida syak indafa'at takfir, maka tatkala didapati keraguan, indafa'at takfir, maka akan tertolaklah takfir tersebut. Ya, kalau cuma sekedar ragu, indafa'at takfir, maka takfir tertolak, tidak bisa. Antum harus mengkafir. Ketika antum ingin mengkafirkan seseorang, harus dibangun di atas prinsip al-yaqin. Difahami? Nah, ini tadi. Adapun muqaddimah yang kedua, insyaallah nanti pertemuan berikutnya besok insyaallah ya. Kita masih ada waktu melanjut Bulughul Maram.